Candy. Aduh, belakangan ini kayaknya Dinar Candy semenjak ketemu sama Ko Apek, terus sempat ada juga kabar nikah siri, begitu. Ujung-ujungnya tersandung kasus penggelapan dana. Kita tahu bahwa Ko Apek sampai dengan sekarang memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan dugaan pemalsuan dokumen. Dan kabarnya memang Dinar Candy juga merasa dirugikan karena ada nominal yang tidak sedikit yang dikabarkan itu sempat ia investasikan ke usaha milik Ko Apek. Dan ini juga tentu saja menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Nah, kita akan cari tahu apa isi hati dari seorang Dinar Candy karena dia merasa itu adalah uang dia, bukan pemberian dari Ko Apek ya. Selengkapnya kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Belum tahunan mengenal mereka, cuma hitungan bulan kan, tapi ngerusakin nama akunya, terus yang ngambil uang akunya juga gitu. Jadi kayak apa ya, sedih lah kalau harus mulai dari awal lagi. Lebih baik nggak tahu mereka sama sekali, karena hidup aku lagi baik-baik aja kemarin. Hanya dalam hitungan bulan, kisah romansa antara Dinar Candy dan Ko Apek harus kandas di tengah jalan. Begitu besar rasa kecewa Dinar Candy terhadap Ko Apek, sampai-sampai terucap dari mulutnya kalimat bahwa dirinya lebih memilih untuk tak mengenal sang kekasih dari awal. Tak terima namanya dibawa-bawa, Dinar Candy pun angkat suara bahwa kasus penggelapan Ko Apek sudah berlangsung lama sejak 2020 lalu sebelum dirinya mengenal Ko Apek. Namun kasus antara Ko Apek dengan rekan bisnisnya seketika meledak usai membawa nama sosok DJ ternama itu. Dari awal nama aku dibawa-bawa, padahal itu kan urusan mereka pribadi misalkan, ya kan? Terus aku dibawa-bawa terus, padahal kalau boleh jujur kayak aku hubungan sama Ko Apek aja kebanyakan itu dari video call, karena kalian lihatlah, aku kan harus show keluar kota dan ada show keluar negeri juga, kayak aku ada tur Asia juga kan, jadi kalau terus membawa-bawa nama aku, kedekatan aku sama Ko Apek itu, kita itu tidak selalu bersama. Tak main-main, kerugian yang dialami Dinar Candy menyentuh angka 7 miliar rupiah. Begitu banyak dana yang telah digelontorkannya untuk investasi bisnis kapal pribadi. Tapi sayangnya, nominal fantastis itu terancam hanya tinggal kenangan. Bukan nominal yang sedikit. Dinar Candy pun memperingatkan akan membongkar bisnis ilegal rekan Ko Apek jika investasinya berujung menjadi investasi bodong. Membeli kapal, tapi kayak bertahap gitu. Ini usaha dari pribadi? Ini aku pribadi, tanpa Ko Apek, tanpa dikasih Ko Apek. Tanpa dikasih Ko Apek? Tanpa dikasih Ko Apek. Ya. Namanya perusahaan aku juga DBS beda. Ini kan aku bertahap tuh, 1,5. Ya. Aku tuh diancamnya itu adalah suruh melaporkan Ko Apek atas kapal itu. Tapi kan aku nggak tahu asal usul kapal itu. Aku nggak mau ngelaporin siapa-siapa, ya kan? Aku di sini cuma minta hak aku. Nah terus aku cuma nagih hak aku. Oke, kalau kapal itu kan jalan, ada surat jalannya segala macamnya. Jadi aku nagih hak aku yang memang si kapal itu sudah jalan. Karena aku di sana invest 7M itu bertahap dari bulan Desember 2023. Dan perusahaan DBS juga berdiri dari 2023 Desember. Jadi aku minta hak aku. Dari awal lagi. Ya kalau misalkan 7 miliar aku nggak bisa dipertahankan, aku mau bongkar semua mafia kalian seperti apa. Aku kan dapat info juga kayak beberapa lawannya Ko Apek ini perusahaannya tidak legal semua. Dengan namanya yang selalu diseret, membuat image Dinar Candy menjadi negatif di mata publik. Padahal dari awal dirinya sudah mengesampingkan urusan bisnis dengan cinta. Tetapi apa boleh buat, pihak tak bertanggung jawab terus memanfaatkan namanya. Imbas yang menimpa tak hanya dirasa Dinar Candy, tapi juga pihak orang tua yang mempertanyakan mengapa sang anak kini banyak sensasi. Oh, Dinar kan ada hubungan spesial dengan Ko Apek. Kita kesampingkan itu dulu ya. Kita kesampingkan itu dulu, bisnis-bisnis, cinta-cinta seperti itu. Kayak gitu. Dan kalau Ko Apek itu tidak memanjakan aku, dan aku tuh memang bukan, kalian mungkin tahu background aku seperti apa lah. Kalau aku ada hubungan sama cowok itu, aku memang tidak pernah meminta uang. Aku ini kalau memang bisa bisnis, ayo kita bisnis bareng. Tak hanya kerugian materi, tapi psikis dari sosok DJ itu juga ikut terancam. Lantaran bisnis pribadinya yang terus diintai dan didatangi preman hingga sekumpulan massa yang sengaja dikerahkan. Kejadian tak masuk akal juga terjadi di kediamannya ketika salah seorang karyawannya tiba-tiba kerasukan dan sakit-sakitan. Habis,
karena 3 bulan ini, dalam 3 bulan ini aku diancam habis-habisan sama lawan-lawannya Koapek. Jadi kayak tempat hiburan aku ini didatengin preman udah 3 hari 3 malam. Pernah kayak dia tuh datang buat jangan buka. Terus aku diturunin pendemo kayak, terus kita pernah tanya pendemonya tuh, ada salah satu ibu-ibu atau ya ibu-ibu ditanya ngapain ngedemo di Narkendi, nggak tahu, aku cuma dapat uang 50.000, dia bilang kayak gitu. Dan pendemonya yang turunnya banyak banget. Abis itu ada yang ngintai klub ini, karena aku kan sering di sini kan, ada yang ngintai klub ini pakai mobil warna merah. Aku ngehnya, jadi aku pernah kesini jam 12 siang abis boxing, ada mobil itu di depan, cuman aku nggak mikir aneh-aneh lah. Besoknya lagi aku baru pulang dari sini tuh kayak malaman jam 10 malam, karena aku kan bantuin adik aku lah, kasihan kan dia di sini. Pas aku lihat ada mobil merah, sama mobil merahnya itu di situ, jadi dibuka kacanya sedikit, dia ngerokok di dalam, kayak diintai gitu. Kemarin sempet karyawan aku 2 orang kerasukan dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Nah, mungkin dari kayak gempuran ya, kayak aku tuh digempur secara fisik, secara real, sama digempur secara maksud tuh yang aku juga nggak tahu, karena kan aku nggak pernah. Sebenarnya adik aku udah pernah ngingetin, yang adik aku yang cewek. Jadi di rumah itu tiba-tiba kok ada belatung. Terus ada apa sih, ada kayak gangguan di luar nalar ya Teh? Iya, apa sih namanya tuh, kayak semut tapi satu kayak satu gini gede banget. Satu rombongan itu gede banget. Dari seminggu yang lalu dibilangin, Teh kayaknya ada yang aneh deh di rumah. Terus Neng juga sakit-sakitan terus. Mungkin nembaknya mau ke aku, cuman akunya kan mungkin belum kena kali, karena aku sering keluar kota segala macam. Kataku, wah kamu ada-ada aja. Terus pas aku sadarnya itu, ya itu kerasukan timbul satu